Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabar Ustaz hari ini? Ketemu lagi dalam pembelajaran 5 dan 6. Semoga Ustaz sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengamalkan sunnah, tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 agar Ustaz tidak terdampak terhadap virus COVID-19. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, pada pembelajaran 3 dan 4 yang lalu kita sudah mempelajari tentang Raja Islam yang bernama Sultan Agung. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi dengan Sultan Agung, apa saja jasa-jasanya. Selanjutnya juga pahlawan nasional seperti Kapiten Patimura, bagaimana keadaan peristiwa yang berlaku padanya. Nah, Ustaz semuanya, pada pembelajaran 5 dan 6 kali ini, ada tujuan pembelajaran kita adalah mengenal pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian mengetahui bagaimana sikap kepahlawanan beliau, juga mengetahui tokoh kemerdekaan yang bernama Insinyur Soekarno. Bela Ustaz yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembelajaran 5. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Nah, sekarang Ustaz perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Sofia. Sofia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, Ustaz semuanya, dari cerita Ki Hajar Dewantara tadi, sejarah Ki Hajar Dewantara tadi, apakah bisa Ustaz membuat sebuah pertanyaan atau 3 buah pertanyaan? Ya, kita coba membuat 3 buah pertanyaan. Saya menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, berapa. Misalnya kita mulai dengan kata di mana. Nah, contoh, di mana Ki Hajar Dewantara dilahirkan? Yang kedua, siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Yang ketiga, di mana Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasarnya? Mungkin itu yang bisa dijadikan pertanyaan, dan masih banyak yang lain yang bisa anak Ustaz buat pertanyaannya. Bela anak Ustaz semuanya, untuk lebih memahami tentang siapa Ki Hajar Dewantara, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan di Indonesia, yaitu perguruan taman siswa sebagai sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia tidak lagi dibodohi oleh Belanda.
Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara sudah menciptakan pendidikan di Indonesia yang sebelumnya masyarakat Indonesia tidak pernah sekolah. Dengan pendidikan membantu Indonesia mencapai tujuan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan bangsa. Yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah sikap gigih dan semangat perjuangannya untuk menciptakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, apakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Tentu saja, masyarakat Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Nah, Ustaz semuanya, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan Indonesia. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang 6. Tahukah Ustaz siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Itu silakan Ustaz perhatikan gambar berikut ini. Nah, dia bernama Insinyur Soekarno. Nah, mari kita baca sejarahnya. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bertanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya. Dia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nah, Ustaz semuanya, sekarang mari kita coba lagi membuat pertanyaan ya tentang sejarah Insinyur Soekarno. Bisa dengan yang pertama, ya, tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, siapakah dia? Atau yang kedua, di manakah Insinyur Soekarno lahir? 3. Tuliskan sekolah yang diselesaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut tentang Insinyur Soekarno. Nama tokoh, yaitu Insinyur Soekarno. Pendidikannya apa saja? Institut Teknologi Bandung di Bandung, sekolah menengah pertama di Surabaya, kemudian sekolah dasar di Mojokerto. Ya, tempat lahir, tentang lahirnya di mana, yaitu di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Kenapa perjuangan yang dilakukannya? Berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme dan seorang proklamator. Dan apa sikap yang bisa kita ladeni dari Soekarno? Soekarno adalah seorang yang pantang menyerah, gigih, dan sangat pemberani. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya atau selama hidupnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran ini sejalan ya dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ustaz semuanya, banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima ini. Satunya contohnya adalah membantu teman kita yang dalam kesulitan. Kita berbuat adil dalam melakukan sesuatu sehingga orang lain tidak merasa tersinggung dengan perbuatan kita tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat.
akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.